عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اتبع بهداه إلى يوم القيامة وبعد. Hadirin jamaah sekalian yang saya hormati, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang Rasulullah katakan syahrul mubarakun, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh kebaikan, dosa-dosa diampuni, amalan dan ganjaran dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketaatan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seseorang melakukannya. Dan termasuk amalan yang dititik beratkan di bulan Ramadan adalah untuk kita dekat dengan Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quranul Karim sebagai petunjuk untuk manusia, sebagai pembeda dan petunjuk dan penjelasan buat seluruh manusia. Faman syahida minkum asyhara falyasum. Maka siapa yang mendapati bulan Ramadan dalam keadaan sehat, dalam keadaan tidak melakukan perjalanan, dan menentukan bulan Ramadannya dengan melihat dengan ru'yah, falyasum, maka hendaklah dia berpuasa dengan puasa wajib di bulan Ramadan. Para ulama menyebutkan fa di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 sebagai fa yang berkaitan dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebelumnya. Allah sebutkan bahwasanya Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, sehingga di bulan Ramadan itu banyak keutamaan, banyak kemuliaan yang tidak dapat dan tidak kita dapati di bulan-bulan yang lainnya, karena bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran Karim. Termasuk bentuk pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bulan yang penuh kemuliaan ini dengan Al-Quranul Karim. Di samping kita membaca Al-Quranul Karim, berupaya untuk menghatamkannya sebanyak mungkin, maka di antaranya adalah dengan kita mempelajari apa yang terkandung dalam Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah mereka itu tidak memperhatikan Al-Quran, mentadabburi, memperhatikan apabila ada perintah dilaksanakan, apabila ada larangan dijauhi, apabila ada kabar
dibenarkan. Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Karena apabila Al-Quran itu datangnya bukan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pasti akan didapati dalam 6.000 sekian ayat kontradiksi dalam Al-Quran. Akan tapi tidak. Al-Quran di dalamnya saling menjelaskan, saling menguatkan. Ayat yang satu menjelaskan ayat yang lain, menunjukkan bahwasanya Al-Quranul Karim turunnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat subuh yang saya hormati, dalam surat Al-Kahfi yang kita bahas, kita sampai di ayat yang ke-13. Potongan pertama yang sudah kita jelaskan, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami ceritakan kepadamu, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kisah mereka bil haqq, dengan benar. Innahum fityatun amanu bi rabbihim, sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Rabb mereka, wazidnahum huda, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang sudah kita jelaskan, menggunakan kata kami. Kami dalam bahasa Arab yang nahnu terkadang memiliki makna ana, terkadang memiliki makna saya. Dan ini termasuk keindahan bahasa Arab yang tidak dimiliki dalam bahasa-bahasa lainnya. Dan ini wajar saja karena bahasa Arab adalah bahasa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga yang tadinya bahasa ini menjadi bahasa yang dimiliki oleh orang-orang Arab berubah setelah Allah pilih dengan diturunkannya dengannya Al-Quranul Karim menjadi bahasanya kaum muslimin. Sehingga sejarah mencatat dengan menyebarnya para sahabat ridwanullahi alaihim ke seluruh pelosok Afrika, ke Asia, ketika membebaskan kota-kota dan memenangkan dan menaklukkan kota-kota tersebut, maka kaum muslimin pada saat itu melihat para sahabat bagaimana mereka berbicara dengan bahasa Arab, meninggalkan bahasa mereka. Bagaimana Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu? Salman Al-Farisi orang mana? Persia, bukan orang Arab. Dia menceritakan dalam hadis yang panjang bagaimana upaya beliau untuk mencari kebenaran dari di tengah kemewahan istana, dari seorang majusi, kemudian dari gereja ke gereja, kemudian sampai menjadi seorang budak, kemudian bertemu dengan Nabi. Setelah dia sebelumnya mendapat wasiat dari seorang pendeta akan datang seorang Nabi di tanah Arab, tanda-tandanya demikian. Apabila diberikan sedekah tidak memakannya, apabila diberi hadiah memakannya. Maka Salman Al-Farisi menceritakan itu semua dengan apa? Dengan bahasa Arab, dengan bahasa Arab. Dan setelahnya kaum muslimin pun yang unggul dalam bahasa Arab adalah bukan orang-orang Arab, bukan. Bahkan kalau tidak salah penulis pertama, kamus yang pertama yang bernama Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, kalau tidak salah bukan orang Arab. Dan begitu juga penulis kamus Lisanul Arab
Dan kamus ini menjadi referensi besar untuk seseorang merujuk kosakata dalam bahasa Arab. Penulisnya adalah orang Afrika. Artinya siapa yang masuk ke dalam agama ini, termasuk dalam bahasa, kemudian memuliakan apa yang terkandung dalam Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mustasyrikin, misionaris ketika mereka mendapati dalam perang salib yang beruntun 7 kali kalau tidak salah perang salib ya, kemenangan dan kekalahan silih berganti, mereka mempelajari kekuatan kaum muslimin. Apa yang menjadikan mereka tangguh? Salah satu yang menjadikan kaum muslimin tangguh adalah kedekatan mereka dengan Al-Quran dan dengan sunnah Nabi SAW. Sehingga tidak ada cara untuk menjauhkan kaum muslimin dari Al-Quran dan As-Sunnah, kecuali diantaranya adalah pada saat itu mereka mengatakan menjauhkan mereka dari bahasa Arab. Semakin jauh kaum muslimin dari bahasa Arab, sehingga ketika dibacakan Al-Quran mereka tidak memahami Al-Quran. Jadi alhasil itu adalah termasuk metode dari bahasa Arab yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya ketika seseorang ataupun Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan nahnu, kami, terkadang maknanya tunggal. Akan tapi tujuannya ketika seorang mengatakan nahnu artinya anak, dalam rangka ada yang ingat? Ada yang ingat? Dalam rangka mengagungkan dirinya. Sehingga para ulama memakruhkan, tidak menganjurkan seseorang mengatakan nahnu maksudnya sendiri, tidak dianjurkan karena menunjukkan bahwasanya dia mengagungkan dan memuliakan dirinya. Akan tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kerajaan langit dan bumi, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki selendang kesombongan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah pantas ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengagungkan dirinya dengan mengatakan nahnu, yang artinya itu anak tunggal. Naba'ahum bil haq, dan semua yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam benar, persis seperti yang terjadi. Dan apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, seperti yang sudah saya sebutkan, adalah kabar-kabar yang sebelumnya tidak diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Tilka min anba'il ghaibi naqussuha 'alaik ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha, kata Allah. Ini adalah kisah-kisah yang kami kabarkan kepada engkau wahai Nabi Muhammad, kisahnya para nabi, tidak diketahui oleh orang-orang Arab. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Yunus dan nabi-nabi dari Bani Israel, maka itu semua tidak diketahui oleh orang-orang Arab. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan itu semua dengan fasih dan seperti apa yang diketahui oleh ahli kitab, bahkan lebih dari itu, maka menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah. Kalau mau diperhatikan bahwasanya Nabi belajar ataupun nyontek dari mana? Nabi termasuk sifatnya adalah apa? Tidak menulis dan tidak membaca. Dan pada saat itu sifat tidak menulis dan tidak membaca, ingat, termasuk suatu hal yang dibanggakan oleh orang-orang Arab. Pada saat itu orang tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca sangat dibanggakan. Kok dibanggakan, Ustaz? Karena menunjukkan bahwasanya mereka adalah manusia-manusia yang sangat mengedepankan
hafalan dengan sangat luar biasa sekali. Sehingga pada zaman jahiliyah ada pasar namanya pasar Ukad, pasar musiman. Pasar Ukad ini begitu berkumpul di dalamnya, atau bisa dikatakan pasar ini disebut festival kan? Festival Ukad. Begitu berkumpul, yang berkumpul adalah para sastrawan. Dan ketika misalnya yang tampil pada satu hari itu 400 orang, maka orang-orang Arab mendengarnya. Orang-orang awam itu mendengarnya. Ketika satu sastrawan itu membawakan 100 bait atau 200 bait sampai 400 orang selesai, maka orang yang mendengar ketika disuruh mengulangi orang yang ke-10 membawakan syair, maka dengan sangat fasih sekali, tidak kurang dan tidak lebih, menunjukkan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang sangat bangga sekali dengan hafalan-hafalan mereka. Sehingga dalam satu hadis ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membawakan nasihat-nasihat yang sangat panjang pada di wukuf Arafah dengan wasiat yang sangat panjang, kemudian di hadapan Rasulullah ada 100.000 jamaah haji dan semuanya adalah sahabat-sahabat Nabi. Kemudian Rasulullah memberikan nasihat yang sangat panjang, mengikis habis kebanggaan orang-orang jahiliyah, fanatisme kesukuan, dendam di antara mereka, menerapkan bahwasanya orang yang paling baik itu bukan dari sisi garis keturunan saja, akan tetapi dari ketakwaan kepada Allah. Banyak nasihat. Ada orang yang mengatakan, ya Rasulullah, tulislah untukku nasihat tersebut. Sebagian riwayat menyatakan bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkaget-kaget. Kok ada orang yang minta untuk ditulis? Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para sahabat yang bisa menulis, di antaranya Ali bin Abi Thalib atau Ubay bin Ka'ab, mengatakan uktubu li Aisyah, kalian tulislah apa yang telah saya sampaikan kepada Abu Syahid. Kemudian dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innahum fityatun amanu bi rabbihim, sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Rabb mereka. Disebutkan pemuda-pemuda tersebut oleh ahli tafsir bahwasanya mereka bukanlah pemuda-pemuda biasa. Disebutkan bahwasanya mereka ini pemuda-pemuda yang jadi anak pembesar-pembesar dari kerajaan yang mereka tinggal di dalamnya. Bisa jadi anaknya orang kaya, ataupun tokoh-tokoh ataupun pentolan-pentolan dari kerajaan yang mereka tinggal, ataupun mereka adalah termasuk dari keluarga raja. Sehingga ketika mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, konsekuensinya bukan hanya mereka menghadapi kaumnya saja, akan tetapi mereka ketika menyatakan keimanan mereka, ketika mereka menyatakan bahwasanya mereka mengingkari apa yang dilakukan oleh kaumnya, termasuk oleh keluarganya, dengan mengatakan mereka adalah melakukan kesyirikan dan mereka beribadah hanya kepada Allah, maka mereka meninggalkan semua fasilitas dan kemewahan yang mereka miliki. Membayarkan dari kemewahan yang luar biasa, fasilitas yang serba ada, dengan tauhid yang ada di dalam hati mereka, mereka tinggalkan itu semua untuk menuju mana? Ke gua yang sangat sempit sekali. Mungkin bisa jadi gua tersebut hanya cukup untuk mereka duduk atau mereka rebahan, kemudian mereka tertidur di gua tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala jaga mereka. Sehingga dalam ayat yang sudahnya, ayat ke-14, warabatna ala qulubihim, kami jadikan hati mereka itu kokoh. Kami jadikan hati mereka itu ikat, berikan kepada mereka ikatan dengan ikatan yang sangat kuat, karena
apa yang mereka lakukan luar biasa sekali. Dari mereka melawan keluarganya, dari mereka melawan selain keluarganya masyarakat yang mereka tinggal, dari mereka meninggalkan kemewahan, maka itu semua tidaklah mungkin mereka mampu lakukan kecuali taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan Allah Subhanahu wa taala kokohkan hati-hati mereka. Wazidnahum huda, kata Allah Subhanahu wa taala, maka kami tambahkan kepada mereka petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya pemuda-pemuda ini ketika mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan mereka, kemudian mereka berupaya ketika beribadah dengan amal perbuatannya, mereka tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhala-berhala yang disembah oleh masyarakat yang mereka tinggal di dalamnya tidak mereka pedulikan, dan mereka berupaya untuk menjaga keimanan mereka. Maka orang-orang yang melakukan amal saleh, Allah Subhanahu wa taala katakan wazidnahum huda. Allah Subhanahu wa taala tambahkan buat mereka itu hidayah, dan Allah Subhanahu wa taala kokohkan mereka di atas hidayah yang dengannya mereka selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Artinya dalam potongan ayat yang kedua ini, orang-orang yang beramal soleh, amal soleh apapun, ketika amal soleh ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu indikasi dari amal seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika seseorang melakukan amal soleh yang lain. Sehingga dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, min jazaa'il hasanati al-hasanatu ba'daha, dari tanda bahwasanya kebaikan yang dilakukan oleh seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi seseorang setelah melakukan ketaatan kepada Allah, setelah melakukan amal saleh, diberikan untuk melakukan amal saleh yang lain. Dan ini dalilnya sangat banyak sekali, seperti ayat ini. Dan dalam surat Muhammad ayat 17, Allah Subhanahu wa taala katakan, walladzina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang berada di atas hidayah, artinya dia melaksanakan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dia melaksanakan hidayah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beramal, amalannya ia usahakan ikhlas. Ketika beramal sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia ihtadaw, mengamalkan hidayah yang sampai kepada dirinya. Zadahum huda, maka Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan kepada dia petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah berada di atas hidayah. Ketika dia mengamalkan hidayah yang dia ketahui, Allah Subhanahu wa taala tambahkan kepada dia hidayah yang lain. Wa atahum taqwahum, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berkaitan dengan semua apa yang kita ketahui. Dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yahdiful ilmu bil amal, fa in ajabahu wa illa ta'al. Ilmu yang sampai kepada kita, ilmu apapun, baik dari Al-Quran dan As-Sunnah, ketika sampai kepada kita, berkaitan dengan apapun juga, ketika ilmunya sampai kepada kita, dikatakan oleh Ali radhiyallahu anhu, ilmu tersebut akan membisiki kepada kita. Apabila
kita menjawab bisikan tersebut. Artinya ilmu tersebut seakan-akan menyeru kepada kita, amalkanlah saya. Apabila diamalkan, maka ilmu tersebut akan senantiasa ada di hati orang yang mengamalkannya. Apabila ilmu tersebut tidak diamalkan, maka ilmu tersebut akan lari dari orang yang menuntut ilmu. Setiap ilmu apapun juga. Sehingga Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau tidaklah menulis hadis dalam musnadnya. Musnadnya lebih dari 30.000 hadis. Musnad Al-Imam Ahmad. Beliau katakan, tidaklah saya menulis hadis dan tidaklah saya cantumkan hadis kecuali hadis yang saya cantumkan itu saya amalkan terlebih dahulu, biar tetap selalu di hati yang mengamalkan ilmu. Zadahum hudan wa atahum taqwahum. Akan Allah Subhanahu wa ta'ala tambahkan kepadanya hidayah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka yang mengamalkan hidayah takwa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya setiap seseorang yang melakukan amal saleh, maka amal saleh yang dia lakukan akan membawa orang tersebut kepada amal saleh yang lain, sehingga dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolong para wali-walinya. Allah Subhanahu wa ta'ala menguatkan mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hal tersebut menetapkan mereka di atas hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dari pembahasan singkat ini, kita tidak boleh meremehkan sedikit pun kebaikan. Sebagaimana kita tidak boleh meremehkan sedikit pun kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kebaikan dan ketaatan yang dilakukan oleh seseorang akan menyeret kepada kebaikan-kebaikan yang lain. Bisa jadi kebaikan-kebaikan yang kecil akan menyeret kepada kebaikan-kebaikan yang besar, sampai kepada yang besar lagi, sampai yang kepada yang besar lagi, sampai orang tersebut masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bisa jadi dengan kejelekan-kejelekan yang kecil, maka kemaksiatan-kemaksiatan yang kecil lebih-lebih apabila diiringi dengan meremehkan, maka akan menyeret orang tersebut kepada kejelekan yang lain, kejelekan yang lebih besar, kejelekan yang lebih besar, kejelekan yang lebih besar, sampai apa? Sampai kepada kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada hakikatnya kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang adalah baridul kufri, langkah awal seseorang untuk menuju kepada kekufuran. Dalam hadis yang memerintahkan kita untuk berkata dengan perkataan yang jujur, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah wa la yazalu ar-rajulu yasduqu hatta yuktaba 'indallahi siddiqa. Kata Rasulullah, wajib bagi kalian untuk berkata dengan perkataan yang jujur. Mau kejujurannya itu gak enak buat kita, lebih-lebih yang enak buat kita, kata Rasulullah harus jujur. Karena dengan kejujuran akan menuntun seseorang kepada kebaikan-kebaikan yang besar lainnya. Dan kebaikan-kebaikan albir ini, kebajikan-kebajikan yang diawali dengan kejujuran akan menuntun seseorang kepada siapa? Kepada apa? Kepada surga. Pada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yazalu ar-rajulu yasduqu hatta yuktaba 'indallahi siddiqa. Dan tidaklah seseorang senantiasa memilih perkataannya kecuali tidaklah berkata kecuali dengan perkataan yang jujur sampai ditulis di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai siddiq. Dan penghuni surga diantaranya adalah siddiq, para anbiya, para rasul, para syuhada, para siddiqin dan salihin. Mereka lah yang Allah katakan wa ulaika wa hasuna ulaika rafiqa.
dan mereka adalah sebaik-baik rafiq, sebaik-baik teman, sebaik-baik kawan di surga kelak, seperti yang dibacakan oleh imam tadi dalam salat kita. Wa iyyakum wal kadzib, kata Rasulullah, dan hati-hati kalian dengan dusta. Terkadang kita meremehkan dusta, lebih-lebih apabila ngeprank, apabila bercanda, sangat meremehkan sekali dusta. Padahal ingat, dusta ini bukan dosa kecil, dosa besar. Dosa besar. Karena ancamannya khusus, yaitu api neraka. Lebih-lebih yang berkaitan dengan kezaliman, lebih besar lagi. Lebih-lebih apabila dustanya berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk sebesar-besar kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah juga seseorang yang tidak hanya setiap hari serius, tapi terkadang bercanda. Akan tetapi perbedaan canda kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila bercanda, candanya jujur, candanya benar, dan candanya tidak menyakiti dan memberikan rasa takut kepada seseorang. Kebalikan dari candaan-candaan yang beredar di tengah masyarakat kita. Candaannya dusta, candaannya menyakiti orang lain, candaannya menghina fisik orang lain, dan ini tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum. Alaikum bis-sidq wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur. Hati-hati kalian dengan dusta, kata Rasulullah. Karena dusta akan menggiring kalian kepada dosa-dosa besar, kepada kebandiran, kepada kefajiran. Fa innal fujura yahdi ilan nar, dan dosa-dosa besar tersebut akan menggiring seseorang ke dalam api neraka. Wala yazalu ar-rajulu yakdzibu hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaba, dan tidaklah seseorang senantiasa berdusta sampai ditulis di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang pendusta. Bisa juga dilihat dalam surat Al-Lail ayat ke-4 sampai 7. Fa amma man a'ta, ayat ke-5 sampai 7. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang memberikan hartanya di jalan Allah, bersedekah, dan dia bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan dia membenarkan dengan ganjaran yang baik, yaitu surga, fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan mudahkan orang-orang tersebut untuk melakukan ketaatan-ketaatan yang lain. Sebaliknya, wa amma man bakhila wastaghna, dan adapun orang-orang yang kikir dan merasa dirinya cukup, wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan ganjaran surga, fasanuyassiruhu lil usra, dan kami jadikan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk dia tidak mudah untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, ketaatan seseorang yang melakukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk tanda kebaikannya. Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan untuk seseorang melanjutkan kebaikan tersebut dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Dan dari ayat ini juga, wazidnahum huda, dan kami tambahkan untuk mereka petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, menunjukkan
bahwasanya dari potongan kedua ayat ini ada dalil bahwasanya keimanan yang ada di hati-hati kita itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Dan ini adalah akidah ahli sunnah wal jamaah, bahwasanya keimanan itu adalah keyakinan di dalam hati dan diikrarkan dengan lisan, dan keimanan itu adalah amalan, baik amalan hati, amalan lisan, ataupun amalan anggota badan. Semuanya adalah keimanan. Yazidu bit ta'ah. Menurut ahli sunnah wal jamaah, keimanan tersebut akan bertambah di hati-hati orang yang memiliki keimanan. Ketika seseorang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yanqusu bil maksiyah, dan berkurang dengan seseorang melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dalilnya wazidnahum huda, kami tambahkan kepada mereka petunjuk, kami tambahkan kepada mereka keimanan. Dalam surat Al-Anfal ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala sebutkan sifat orang-orang yang beriman dengan keimanan yang sempurna. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang beriman dengan keimanan yang sempurna, yaitu mereka apabila disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, hati-hati mereka menjadi takut. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, Al-Qur'anul Karim, maka apa yang dibacakan menjadikan keimanan mereka bertambah, dan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala bertawakal. Apabila keimanan bertambah, maka maknanya keimanan bisa juga berkurang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal imana la yakhlaqu kama yakhlaqu thawbu ahadikum. Bisa keimanan yang ada di hati kita ini bisa juga akan usang, seperti keusannya baju yang kita pakai. Pertama baru beli, bajunya enak dilihat warnanya, lama kelamaan bisa usang. Demikian juga keimanan yang ada di hati seseorang itu bisa berkurang, bisa layu, bisa usang, bahkan bisa dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari hati orang-orang yang beriman apabila seseorang tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap karunia keimanan yang sampai kepada dirinya. Dan ini adalah akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan keimanan seseorang berbeda tergantung ketaatan yang telah mereka lakukan. Alhasil dari ayat ini, ayat yang ke-13 dari surat Al-Kahfi, wazidnahum huda, menunjukkan bahwasanya keimanan itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah ketika melakukan ketaatan dan berkurang ketika melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan barometernya apabila keimanan berkurang atau bertambah ketika membuka Al-Qur'anul Karim. Ketika dibuka Al-Qur'anul Karim dan dia mampu membaca dengan bacaan yang lama, yang dia bisa menikmati, menunjukkan keimanannya bertambah. Terkadang ketika seorang membaca dan membuka Al-Quran, satu ayat aja nggak kelar-kelar, perasaan lama banget, padahal cuma satu baris, menunjukkan keimanannya pada saat itu dalam keadaan turun. Dan harus dia tambahkan dan upayakan lagi untuk menambahkan keimanan, sehingga ketika membaca Al-Quran dia mampu
waktu yang lama dengan berzikir kepada Allah, dengan meminta pertolongan kepada Allah. Utsman bin Affan mengatakan, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'at min kalami rabbikum." Seandainya hati-hati kalian itu bersih dari dosa-dosa, dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak akan kenyang dari firman Allah, dari kalam Allah tidak akan kenyang. Ini yang mengatakan siapa? Utsman bin Affan. Seorang yang apabila terawihnya 1 rakaat, Pak. Utsman bin Affan dengan usia beliau yang sudah tua, kalau salat tarawih 1 rakaat di rumah tadi, nggak bersama dengan kaum muslimin, 1 rakaat saja. Beliau baca dari Alhamdulillahirabbil alamin waladhdallin sampai mana? Minal jinnati wan nas. 1 rakaat. Ini Utsman bin Affan. 1 Al-Qur'an beliau baca dalam satu rakaat. Nikmat. Dan mereka menikmati Al-Qur'anul Karim. Karena hati mereka bersih dari kemaksiatan kepada Allah. Abbad bin Bashir pernah ronda bersama dengan Ammar bin Yasir. Kata Abbad bin Bashir, kita jangan ronda bareng-bareng. Semalaman jangan ronda bareng. Satu-satu saja. Jadi dibagi shiftnya jadi 2. Kalau bareng-bareng nanti ngobrol gak jelas kesana kemari. Satu-satu saja. Maka kata Ammar bin Yasir, ya udah kamu duluan. Abbad bin Bashir daripada bengong kesana kemari, maka beliau mengambil air wudu dan sholat. Yang beliau baca surat Al-Kahfi yang menjadi pembahasan kita. Sholat beliau. Lagi enak-enak baca surat Al-Kahfi, ada panah yang memunjam punggung beliau. 1. Para sahabat ini gak kebal senjata tajam. Mereka manusia biasa. Kena panah ya berdarah, kena pedang ya putus. 1, 2, 3. Membayangkan sholat di belakangnya 3 anak panah. Begitu selesai baca surat Al-Kahfi, begitu tahiyat selesai, dibangunin Ammar, lihat di punggung saya. Kenapa kau tidak bangunkan saya? Kenapa kau tidak batalkan saya? Apa kata Abbad? Lagi asik baca surat Al-Kahfi. Lagi asik dengan baca surat Al-Kahfi. Sehingga punggungnya ini berdarah-darah. Dan beliau tidak membatalkan sholat. Beliau enak dengan bacaan yang beliau lakukan sendiri. Ini menunjukkan hati-hati mereka bersih dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menikmati apa yang mereka baca. Habis ya waktunya. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, masih berkaitan dengan surat Al-Kahfi. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.